Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang jujur aja cukup rumit, kekerasan di kampus. Tapi kita akan melihatnya dari kacamata sebuah sumber yang berpendapat kalau akar masalahnya itu jauh lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Dan solusinya, ya butuh perubahan cara kita memandang pendidikan secara fundamental. Jadi, menurut sumber yang kita bedah ini, semua berawal dari dua hal yang sama-sama salah. Di satu sisi, ada tuduhan pelecehan seksual yang sangat serius, tapi di sisi lain, ada aksi main hakim sendiri yang brutal. Nah, titik inilah yang dipakai oleh sumber ini untuk membangun argumen mereka tentang adanya krisis yang lebih besar di dunia pendidikan tinggi kita. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Supaya kita bisa benar-benar paham alur argumen dari sumber ini, kita harus mulai dari insiden spesifik yang mereka jadikan sebagai titik tolak analisis. Jadi, begini urutan kejadian yang dipaparkan. Ada laporan dugaan pelecehan, nggak lama setelah itu si terduga pelaku malah jadi korban pengeroyokan massal. Dan parahnya lagi, laporannya soal pengeroyokan itu kabarnya mandek. Sumber ini menyoroti gimana dari sudut pandang mereka, satu kesalahan tuh nggak bisa membenarkan kesalahan lainnya. Dan ini malah menciptakan semacam lingkaran setan kekerasan yang rusak citra kampus. Nah, penulisnya nggak berhenti di situ aja. Mereka bilang kalau kasus ini tuh bukan kasus yang berdiri sendiri. Mereka langsung menghubungkannya dengan insiden lain, kayak kasus kekerasan di Riau, untuk membangun sebuah narasi bahwa ini adalah sebuah pola yang mengkhawatirkan. Bukan cuma kejadian aneh yang sesekali muncul. Terus, untuk memperkuat argumen mereka, sumber ini ngasih kita data statistik. Angka ini menurut mereka adalah bukti yang gak bisa dibantah kalau kekerasan di lingkungan kampus itu udah jadi masalah nasional yang serius dan trennya kelihatan terus naik. Padahal berbagai peraturan katanya udah dibuat. Oke, setelah ngejabarin masalah-masalah tadi, penulisnya mulai ngajak kita mikir lebih dalam. Dari gejalanya ke apa yang mereka anggap sebagai diagnosis penyakitnya. Mereka berpendapat kalau semua insiden kekerasan ini tuh cuma puncak dari gunung es, dari sebuah krisis yang jauh lebih mendasar. Dan untuk membawa kita ke argumen intinya, sumber ini mengutip kata-kata dari Buya Hamka. Buat mereka, kutipan ini tuh pas banget buat menegaskan bahwa masalahnya bukan karena kita kurang ilmu atau pengetahuan, tapi karena pengetahuan itu terpisah dari pondasi iman dan moralitas. Nah, disinilah kita sampai ke jantung analisis mereka. Menurut si penulis, semua krisis ini terjadi karena satu ideologi spesifik yang mereka yakini sebagai biang keroknya. Jadi, argumen utama penulis ini bisa kita lihat dari perbandingan dua sistem ini. Di satu sisi, ada sistem sekuler yang mereka kritik habis-habisan karena dianggap memisahkan pengetahuan dari moralitas. Sementara di sisi lain, ada sistem Islam ideal yang mereka tawarkan, di mana iman justru jadi fondasi untuk semua ilmu pengetahuan. Jadi apa aja dong konsekuensinya menurut mereka? Ya ini dia, mereka berargumen kalau sistem sekuler ini nggak cuma menciptakan individu yang pintar tapi nggak benar, tapi juga bikin sistem hukum jadi lemah. Nah ujung-ujungnya ini memicu masyarakat untuk main hakim sendiri. Menurut analisis mereka, ini tuh kayak efek domino yang nggak ada habisnya. Oke, setelah mendiagnosis masalahnya, sumber ini nggak cuma berhenti di kritik aja. Mereka lanjut menawarkan apa yang mereka yakini sebagai solusi yang komprehensif yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sampai ke akar-akarnya. Solusi yang mereka ajukan itu adalah kembali ke apa yang mereka sebut sistem Islam yang utuh. Dan mereka nggak cuma berteori, tapi juga menunjuk pada contoh sejarah, yaitu Baitul Hikmah di era Abbasiyah. Sebagai bukti bahwa menurut mereka, integrasi ilmu dan iman itu pernah berhasil dan bahkan mencapai puncak peradaban. Nah, di dalam sistem yang mereka usulkan ini, pendidikan itu punya dua tujuan utama. Yang pertama, membentuk apa yang mereka sebut kepribadian Islam yang utuh, yang isinya penanaman keyakinan, pola pikir, dan perilaku Islami. Terus yang kedua, dan ini ditekankan banget sama penulisnya, adalah untuk mempersiapkan para ahli di semua bidang, tanpa memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya dianggap sama pentingnya. Terus gimana soal interaksi sosialnya? Nah, di sini penulisnya ngenalin dua konsep kunci, ukhuwah dan ta'awun. Mereka berpendapat kalau semangat persaudaraan dan tolong-menolong ini jadi dasar masyarakat, maka konflik dan kekerasan itu bisa dicegah dari akarnya. Lebih jauh lagi, sumber ini juga ngejelaskin aturan yang lebih spesifik sebagai langkah pencegahan. Mereka bilang, dalam sistem yang diusulkan, interaksi antara laki-laki dan perempuan itu diatur dan dibatasi hanya pada area-area yang dianggap membawa kebaikan publik, misalnya di dunia perdagangan, pendidikan, atau kesehatan. Tapi kan, gimana kalau katakanlah ada yang melanggar?
Nah, disinilah menurut sumber ini, sistem sanksi yang mereka sebut ukubat mulai berperan. Ini adalah mekanisme korektif yang, menurut penulis, nggak bisa dipisahkan dari kerangka yang mereka tawarkan. Penting buat dicatat, menurut sumber ini, sanksi yang mereka maksud itu tujuannya ada dua, bukan cuma sekedar hukuman. Yang pertama, sebagai zawajir atau pencegah, tujuannya biar orang lain nggak berani melakukan kejahatan serupa. Dan yang kedua, sebagai jawabir atau penebus yang mereka yakini berfungsi untuk membersihkan si pelaku dari dosanya di dunia. Oke, kita sekarang sudah sampai di bagian penutup dari analisis sumber ini. Setelah ngejabarin masalah, diagnosis, dan solusinya, mereka ngasih satu seruan akhir yang kuat banget untuk adanya sebuah perubahan. Intinya begini, bagi penulis, solusi nanggung atau cuma sekedar tambal sulam sistem yang ada sekarang itu nggak bakal berhasil. Mereka nggak percaya sama solusi setengah-setengah. Yang dibutuhkan menurut argumen mereka adalah perubahan total cara pandang masyarakat. Dan ini dia kalimat pamungkas mereka yang benar-benar merangkum semua argumennya dari awal sampai akhir. Mereka secara terang-terangan menyerukan pergeseran paradigma total dari apa yang mereka sebut sebagai ideologi sekuler kapitalisme ke penerapan Islam secara menyeluruh atau kafah. Jadi, analisis yang kita bahas ini kan menyajikan satu argumen yang tegas banget ya, bahwa krisis moral di kampus itu hanya bisa selesai kalau pendidikan didasarkan kembali pada fondasi iman. Tentunya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Di tengah masyarakat kita yang modern dan sangat beragam ini, di manakah titik keseimbangan yang paling pas antara nilai-nilai keyakinan dan pendidikan yang universal? Terima kasih sudah menyimak.